Allah menyiksa betul terhadap perilaku keji yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ini karena menyimpang dari fitrah. Fitrah itu kan mestinya yang laki senang perempuan, yang perempuan senang laki. Tapi ini enggak, kaumnya Nabi Lut itu yang laki senang sama lakinya. Artinya bisa menghentikan reproduksi. Kalau kemudian berkembang terus berkembang menjadi luas dan akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah pergaulan di atas bumi ini. Jadi binatang saja senangnya pada betina. Kok ada orang manusia kemudian yang laki senang laki-laki? Itu sangat-sangat luar biasa, sangat tidak masuk di akal. Dan yang ketiga, itu tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Lut. Mulai dari umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, nggak pernah laki-laki senang sama laki-laki itu. Nah sekarang ini belakangan ada atas nama demokrasi, kemudian orang memperjuangkan, sudah berani bersuarakan LGBT itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takdilah Al-Karim. Kita buka halaman 462 Surah Az-Zumar. Halaman 462 Surah Az-Zumar ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idh ja'ah. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Alaysallahu bikafin 'abdan. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil.
أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام. kurang lama itu. Alaysa Allahu bi'azizin dintiqam. Alaysa Allahu bi'azizin dintiqam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrin. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrin. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 328. Halaman 328 surah Al-Anbiya ayat 74. Halamannya 328 surah Al-Anbiya ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fainal akhirina asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Waluton, dan kepada Lut firman Allah, Atainahu hukma wa ilma, telah kami berikan kepadanya hukman. Apa yang diberikan? Hukman kepada hukum. Wa ilman, dan ilmu. Jadi Nabi Lut oleh Allah diberikan hukum. Berbagai macam tafsiran ulama memberi makna atau memaksudkan, memberi maksud daripada hukuman ini. Ada yang mengatakan hukum itu sebagai kenabian. Ada yang mengatakan hukum itu sebagai kemampuan untuk memilih yang baik, memilih yang terbaik, dan kemudian bisa menerapkannya hal-hal yang terbaik itu. Ada yang menafsirkan, ada yang memaksudkan, yang memberi makna bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memutus perselisihan atau memutus perkara yang terjadi di tengah kaumnya. Apapun perbedaan-perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa Nabi Lut sebagai seorang nabi, Nabi Lut sebagai seorang yang mampu mengatasi masalah di tengah-tengah kaumnya dengan berdasarkan hukum dan kebijakan. Tetapi aneh yang dialami oleh Nabi Lut, karena ada musuh dalam selimut. Kenapa saya katakan begitu? Nah, istrinya Nabi Lut ini tidak ikut, tidak patuh, tidak taat pada Nabi Lut sendiri. Ada 2 orang perempuan istri Nabi yang tidak patuh, sehingga Nabi itu memelihara kucing dalam karung. Yang pertama ya Nabi Lut ini. Yang pertama istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu walaupun istri Nabi tidak patuh, tidak taat pada Nabi Nuh. Jadi dia memberitahu kepada kaumnya Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh sudah gila, digila-gilain. Memang kelihatannya kayak begitu. Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu, kayak dilekap begitu buat perahu kan. mau berlayar kemana? Jadi, istrinya Nabi Nuh itu ikut melecehkan Nabi Nuh. Jadi, kaumnya juga mengatakan kamu sudah gila Nuh. Jadi didukung oleh istrinya Nabi Nuh. Jadi nggak taat. Kemudian yang kedua istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut. Nanti kisahnya akan lebih luas nanti di ayat-ayat yang lain. Kalau ada tamu, Nabi Lut punya tamu, apalagi ganteng tamunya. Nah itu bikin tanda bahwa ini di sini ada tamu. Datang memblokade rumahnya Nabi Lut itu untuk disodomi. Tapi ada istrinya orang kafir justru dekat sekali dengan Allah. Misalnya Asia, istrinya Fir'aun, itu sampai memohon. Nah, ketika Fir'aun perilakunya seperti itu, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah,
Karena istrinya Fir'aun itu tidak dibakarkan di tempat keluarga besarnya. Nah, orang-orang raja-raja Mesir kuno itu kan dikuburkan, dimakamkan di piramid. Nah, istrinya ini enggak. Karena tidak patuh, tidak taat pada Fir'aunnya. Nah, kemudian memohon kepada Allah dalam ayat surah apa itu? At-Tahrim mungkin kalau tidak salah. Itu memohon, ya Allah, kami bangunkan rumah di surga. Walaupun kami tidak dimakamkan kumpul dengan keluarga besarnya Fir'aun di piramid, kami bangunkan di surga. Ada yang begitu. Jadi yang lebih parah, yang lebih menyakitkan dan lebih aneh itu istrinya Nabi tidak patuh pada Nabi. Walutan dan kepada Nabi Lut, kepada Lut atainahu kami berikan kepadanya hukum. Wa ilman dan ilmu. Nah, ilmu ini diartikan oleh ulama sebagai ilmu tentang syariat dan hukum-hukumnya. Ini pemberian Allah yang pertama kepada Nabi Lut. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Wa najjaynahu dan kami selamatkan. Wa najjaynahu dan telah kami selamatkan kepada Lut minal qaryati allati dari satu negeri, dari negeri yang maksud negeri ini adalah kota Sadum di, kalau saya baca di tafsirnya itu di utara Yordania sekarang. Kota Sadum. Entah apa karena kebetulan atau gimana kotanya diberi nama disebut kota Sadum, dan kemudian perilaku kaumnya itu sodomi. Jadi homoseksual. Homo itu artinya satu jenis. Homogen itu artinya misalnya ada sesuatu homogen, barang-barang ini homogen, artinya satu jenis. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang, oleh kaumnya Nabi Lut itu hubungan intim sesama jenis, sesama jenisnya laki-laki, dan itu lewat tubuhnya. Masya Allah, memalukan memang membicarakan ini. Karena seperti itu nanti akan saya jelaskan. Allah menyiksa betul terhadap perilaku keji yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ini, karena sangat keji. Yang pertama karena menyimpang dari fitrah. Fitrah itu kan mestinya yang laki senang perempuan, yang perempuan senang laki. Tapi ini enggak, kaumnya Nabi Lut itu yang laki senang sama lakinya. Jadi sangat keji. Keadaan yang seperti ini berdampak domino, berdampak negatif secara domino, artinya bisa menghentikan reproduksi. Kalau kemudian berkembang menjadi luas, bisa berhentinya reproduksi dan akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah pergaulan di atas bumi ini. Itu alasan yang pertama, bahwa kekejian yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu merupakan kekejian yang sangat besar karena menyimpang dari fitrah. Kemudian yang kedua, binatang saja tidak seperti itu. Binatang mesti senang pada yang perempuan. Kalau kambing jantan sama jantannya malah totoan, abuh. Jadi binatang saja senangnya pada betina. Kok ada orang manusia kemudian yang laki senang laki-laki? Itu sangat-sangat luar biasa, sangat tidak masuk di akal. Dan yang ketiga, itu tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Lut. Mulai dari umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, nggak pernah. Laki-laki senang sama laki-laki itu. Lewat duburnya lagi, Masya Allah, memalukan.
sekarang ini belakangan ada atas nama demokrasi, nah, kemudian orang memperjuangkan, sudah berani mensuarakan LGBT itu, mensuarakan laki-laki, senang laki-laki dengan alasan karena demokrasi, karena kebebasan. Pernah dengarkan bapak-bapak LGBT? Itu ada dana di situ. Memang sengaja orang untuk merusak tatanan kehidupan di atas bumi. Ya, yang dasar sudah dekat-dekatnya kiamat. Jadi ada dana itu untuk apa namanya, menggerakkan itu. Pernah kira-kira 3 tahun yang lalu kan ribut. Di DPR sudah boleh ada yang memperjuangkan itu. Biarkan mereka, itu kan hak bebas dengan negara demokrasi. Kehidupan kita sudah demokratis, sudah bebas. Tidak benar bicara begitu. Jadi harus kita paham ini dan harus kita bantah, harus kita apa namanya, lawan kalau memang ada upaya-upaya seperti itu. Karena azab Allah pasti akan turun. Bagaimana azab itu turun kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, Nabi Lut diselamatkan, wa najaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malu khaba'ith. Wa najaynahu, dan kami selamatkan Lut minal qaryatil lati, dari satu negeri yang namanya negeri Sadum, di utara Yordan. Allati kanat ta'malu khaba'ith, yang ada penduduk negeri itu ta'malu khaba'ith, yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan keji. Nah, untuk apa namanya, lebih melengkapi informasi tentang Nabi Lut, perbuatan kaumnya Nabi Lut yang keji ini, bisa dilihat Pak Guru surah Al-A'raf ayat 80 sampai dengan ayat 84. Ayat 80 surah Al-A'raf ayat 80 dan sampai dengan ayat 84. Ayat 80. Walutan itu qala liqaumihi, ya. Ada Al-A'raf di awal-awal suratnya. Ayat ini lebih lengkap. Memang di dalam surah Al-Anbiya ini hanya menceritakan sejumlah nabi secara global, secara ringkas. Nah, yang lengkap di sini di ayat surah Al-A'raf ayat 80 ini. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kamu kemudian mengerjakan fahisyah? Fahisyah itu adalah kekejian dengan apa namanya, hubungan intim sesama jenisnya, sama laki-laki lewat tubuhnya. Masya Allah. Malu kita bicara yang ini. Risik. Hal-hal yang caru ya, caru. Karena demikian kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kegiatan seperti ini, umatnya kaumnya Nabi Lut itu tidak punya etika dan sopan santun dalam pergaulan. Kalau kumpul-kumpul begini, akan tahu
ngentut. Ini nyaman. Tidak ada rasa malu. Nah, justru itu kalau kemudian kita mempermainkan kentut itu haram. Misalnya kita bentok. Haram itu. Karena satu, tidak ada rasa malu di antara hubungan kita. Rasa malu itu inti dari kemanusiaan kita. Sampai Rasulullah bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak punya rasa malu, bukan kemaluan. Jangan keliru. Kadang orang-orang desa itu mengatakan, "Oh, kamu nggak punya kemaluan." Beda, rasa malu dengan kemaluan beda. Jika kamu tidak merasa malu, tidak punya rasa malu, silakan buat sesuka hatimu. Itu ancaman dari Rasulullah, bukan memperbolehkan, bukan ancaman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan semau kamu berbuat apa saja. Itu bukan memperbolehkan Rasulullah, tapi nyolak, istilahnya lulu. Jadi rasa malu harus kita miliki. Nah, umatnya kaum Nabi Lut nggak ada rasa malu. Kalau kumpul begini, udah ada rasa malu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai seperti itu. Anak-anak kita biasakan, teman-teman kita kumpul-kumpul, kasih nasihat, berarti rasa malu. Haram itu. Ngentut itu seenaknya, tanpa ada rasa malu, malah sambil tertawa, itu tidak boleh, haram. Di samping itu juga, kalau duduk-duduk, kaumnya Nabi Lut duduk-duduk, di sampingnya itu ada kerikil. Kalau ada orang lewat, dilempar. Kalau kena, itu berarti yang melempar itu yang hak untuk ngerogoti itu. Ada perampokan. Oleh karenanya di ayat lain Pak Guru, di dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 28. Jadi biar kita agak lengkap informasi tentang kebejatan dan kekejian kaumnya Nabi Lut. Surah Al-Ankabut ketemu di belakang itu. Ayat 28 sampai 34. Yang saja, yang ayat berapa? 29. Ayat 29 saja dibaca. Innakum latatuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adabillahi in kunta minas shadiqin. Innakum latatuna rijala sahwatan atatuna rijala, mendatangi laki-laki, artinya homoseksual. Nah, kemudian yang kedua, wataktomuna sabil, artinya memutus jalan, menyamun, jadi penyamun. Jadi ada orang lewat, ada duduk jalan, kemudian orang disalah-salahin, digoda, sekarang istilahnya dipalat, dilempar dulu, kemudian siapa yang kena, ini yang berhak untuk memalak itu. Uangnya diambil, kemudian macam-macam. Itu pekerjaannya kaumnya Nabi Lut. Dan kemudian juga wata'tuna fi nadikumul munkar. Coba artinya apa itu? Wata'tuna fi nadikumul munkar. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki
lagi menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Nah, kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Kalau tempat pertemuan itu langsung mentul, macam-macam bicara-bicara Yusuf. Itu kebiasaannya apa namanya? Kaumnya Nabi Lut yang kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Lut itu memerintahkan atau mengancam tentang turunnya adab dari Allah, akhirnya ada di ayat pertama itu tadi yang dibaca itu, usir kamu Lut. Usir itu, Lut jangan ada di sini. Sok suci orang itu. Jadi begitu kaumnya mengancam Nabi Lut. Insyaallah. Itu Nabi Lut wa Lutan atainahu wa ilman wa najaynahu minal qaryatil lati kanat ta'mal. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Innahum sungguhnya mereka kaumnya Nabi Lut itu kanu ada mereka qauma sau'in fasiqin adalah kaum yang jahat, fasikin lagi fasik. Jahat, fasik. Fasik itu keluar dari garis-garis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik, nanti bermaksiat kepada Allah. Itu kan keluar dari garis-garis ketaatan kepada Allah. Jadi fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina dan kami masukkan, kata Allah, wa adkhalnahu dan kami masukkan hu kepada Lut fi rahmatina, di dalam rahmat kami. Antara lain dengan diselamatkannya Nabi Lut keluar dari negeri di mana kaumnya itu sangat durhaka, di satu negeri di mana kaumnya sangat keji perbuatannya. Diselamatkan. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dimasukkan Nabi Lut itu dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, antara lain seperti itu. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk keluar, diselamatkan. Ketika dua orang malaikat ini singgah di rumahnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa, ponaannya lagi. Nabi Lut itu ponaannya Nabi Ibrahim. Dua malaikat ini masih mampir di rumahnya Nabi Ibrahim. Di situ kemudian memberi berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak lagi, akan punya keturunan lagi, yaitu Nabi Ishak itu. Nabi Ishak, dan kemudian cucunya yang disebut nafilah, tambahan dari doa yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, pertama berdoa kan minta supaya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah kami beri keturunan dari anak-anak yang soleh. Akhirnya lahir Nabi Ismail. Nah sesudah itu, atas berita gembira dari dua malaikat yang mampir rumahnya Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim diberi karunia anak lagi. Lahirnya Nabi Ishak dari istrinya yang pertama, dari istri yang tua, Siti Sarah. Kalau Nabi Ibrahim lahir dari Siti Hajar. Begitu dua tamu malaikat ini disuguhi jamuan, tidak mau makan. Sejak itu kemudian curiga, jangan-jangan ini bukan manusia, malaikat. Kemudian tanya, mau berangkat, mau datang ke rumahnya ke Nabi Lut, untuk mengadab kaumnya. Kemudian oleh Nabi Ibrahim, di situ kan ada Nabi Lut. Ya, saya tahu kalau di situ ada Nabi Lut, tapi Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat akan kami selamatkan sesuai dengan perintah Allah. Hanya istrinya yang akan dibinasakan dengan kaumnya. Setelah berangkat ke Nabi Lut, istrinya Nabi Lut itu membuat api unggun supaya ketahuan bahwa itu di situ ada tamu. Jadi jahat sekali. Nah setelah itu Nabi Lut, singkatnya Nabi Lut diperintah untuk keluar bersama dua malaikat ini. Di belakang sudah ada Allah turun, dicukir balik kan. Nah kemudian hujan yang mengerikan, membahayakan. Nah ini wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan
Lut fi rahmatina, di dalam rahmat kami dengan menyelamatkannya dari gangguan dan niat-niat buruk dari kaumnya, dan diselamatkan juga dari turunnya adab yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi penyelamatan di sini adalah penyelamatan dua sisi. Sisi yang pertama diselamatkan dari gangguan kaumnya, dari niat-niat buruk yang akan dilakukan oleh kaumnya. Nah, penyelamatan yang kedua adalah diselamatkan dari adab yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Innahu minat sholihin, innahu sungguhnya Lut minat sholihin, yaitu termasuk orang-orang yang soleh, termasuk dari orang-orang yang soleh. Yang ditonjolkan di sini bukan kenabiannya, tapi yang ditonjolkan oleh Allah adalah kesalehannya. Padahal Nabi Lut seorang nabi. Kenapa kok tidak kenabiannya yang ditonjolkan? Kok justru kesalehannya? Padahal dengan menyebut kenabian, maka kesalehan itu sudah tercakup di dalamnya. Seorang nabi kan mesti soleh. Tapi yang ditonjolkan di sini kesalehannya, bukan kenabiannya. Di sini merupakan pelajaran bagi kita bahwa pasangan hendaknya tetap berbaik-baik pada pasangannya selama pasangan itu berada dalam kesalehan dengan istri. Itu semua hubungan dengan baik selama istri itu masih berada dalam batas-batas kesalehan. Suami juga begitu, istri juga berbuat baik pada pasangannya, pada suaminya selama suaminya berada dalam batas-batas kesalehan. Tapi kalau sudah menyimpang dari kesalehan, ini mengkaitkan istrinya Nabi Lut. Jadi ini disebut innahu minas sholihin, innahu sesungguhnya Lut itu minas sholihin, termasuk dari orang-orang soleh. Karena sikapnya seperti itu orang soleh. Jadi berbaik-baik dengan pasangannya selagi pasangan itu berada dalam bingkai kesalehan. Nah, sedang istrinya Nabi Lut tidak termasuk orang-orang yang soleh, justru menjadi musuh dalam selimut. Berdamun, genteng, ya Allah. Kalau di sini mungkin pukul kentongan, teman-teman. Oleh karenanya, oleh Allah dia, jangan pikirkan istri kamu bukan orang soleh. Nah ini kaitannya dengan ini, innahu minaz sholihin, sungguhnya Lut termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Ini pelajaran, sekali lagi ini pelajaran, karena yang ditonjolkan kesolehannya bukan kenabiannya. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa pasangan hendaknya tetap berbaik-baik pada pasangannya selagi pasangan itu masih berada dalam kesalehan. Wa Nuhan idnada min qablu wallahu a'lam bishawab. Mari baca Fatihah. Ini Pak Mudik sedang kesusahan, istrinya sakit, siap nama lagi di Jibril katanya. Mudah-mudahan segera diberi jalan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun fi qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqdati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabi bihim nirtubuyani wa ya rabbi sidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi
وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه بهم نلت حاجتي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.